Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Materi kali ini saya akan membawakan tentang materi pengantar akuntansi. Jadi pengantar akuntansi ini untuk sebagian orang mungkin masih awam. Apa itu pengantar akuntansi? Bagaimana itu siklus akuntansi? Jadi insya Allah saya akan bawakan di video-video saya di channel ini. Jadi untuk awal saya akan berikan dasar-dasarnya saja karena mengingat kalian semua yang ikut kelas saya, yang program mata kuliah saya, sebagian besar masih awam dengan pengantar akuntansi. Jadi saya mencoba untuk memudahkan kalian mempelajari mata kuliah ini dan insya Allah kita akan bisa menghadapi tantangan ini walaupun kalian tidak pernah, mungkin sebagian besar tidak mendapatkan pelajaran ini di bangku sekolah. Jadi semoga bisa mudah kalian mengerjakan tugas-tugas dari saya. Dan di samping itu dengan adanya video ini saya berharap ini bisa kalian akses ketika kalian berada di mana saja atau ketika kalian sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bisa mudah kalian lihat-lihat, kita mudah bisa disimak bagaimana pengerjaan tugas-tugas. Oke? Jadi tetap semangat ya. Semoga kita bisa melewati semua tantangan dalam mata kuliah ini. Oke? Silahkan kalian simak materi dari saya. Pencatatan transaksi pada perusahaan Pororo diawali dengan penyetoran modal. Jadi seperti kita lihat pada kegiatan 1, yaitu Pororo mendirikan sebuah perusahaan dan untuk itu dia menyetorkan uang tunai sebesar 1 juta sebagai modal awal. Jadi di sini kita lihat kasnya bertambah 1 juta dan modal Pororo juga bertambah 1 juta. Selanjutnya pada kegiatan 2, perusahaan Pororo memperoleh kredit dari bank sebesar 2 juta rupiah. Jadi transaksi ini dicatat di sisi kas karena adanya uang yang masuk dari hasil kredit dari bank sebanyak 2 juta rupiah. Jadi kas bertambah, yang semula kas yang dimiliki oleh perusahaan Pororo itu ada 1 juta rupiah, sekarang ditambah dengan 2 juta rupiah dari hasil kredit dari bank. Jadi total semuanya itu ada 3 juta rupiah. Jadi transaksi pada kegiatan kedua ini untuk perusahaan Pororo itu kasnya menjadi 3 juta rupiah. Terus hutang banknya ada 2 juta rupiah dan modal Pororo tetap 1 juta yang sudah disetorkan sebelumnya. Selanjutnya pada kegiatan ketiga, perusahaan Pororo membeli mobil dengan harga 2.500.000 rupiah dan pada transaksi ini otomatis uang kas dari perusahaan Pororo itu berkurang, jadi 3 juta rupiah itu dikurangi, tadi kan totalnya 3 juta rupiah kas dari perusahaan Pororo, dikurangi dengan pembelian kendaraan sebanyak 2.500.000. Jadi sekarang kas dari perusahaan Pororo itu sisa 500.000. Akan tetapi harta dari perusahaan Pororo itu bertambah tetapi berupa kendaraan. Jadi kas yang tadinya dibelanjakan 2.500.000 sekarang kan sisa 500.000 dan ditambah dengan harta berupa kendaraan yang senilai dengan 2.500.000. Jadi transaksinya itu harta berupa kas sebanyak 500.000 ditambah dengan harta berupa kendaraan yaitu 2.500.000 sama dengan kewajiban
yaitu dari utang bank yang tadi 2 juta ditambah dengan modal Pororo yaitu sebanyak 1 juta. Pada kegiatan 4, perusahaan Pororo memperoleh pendapatan sebesar 400.000. Jadi berupa uang tunai dari perusahaan tersebut itu 400.000 sebagai pendapatan. Dicatat kasnya yang bertambah 400 dan modal juga bertambah menjadi 400.000. Di sisi kas itu yang tadinya 500.000 itu bertambah dari pendapatan usaha ditambah 400.000 jadi menjadi 900.000. Terus di sisi modal Pororo di situ dari 1 juta modal yang tadi yang awal disetor oleh Pororo itu bertambah dari pendapatan juga sebesar 400.000 rupiah. Jadi totalnya 1.400.000. Jadi transaksi ini harta kasnya menjadi 900.000 dan harta berupa kendaraan menjadi 2.500.000. Terus kewajiban atau utang itu 2 juta rupiah dan modal Pororo itu menjadi 1.400.000. Selanjutnya pada kegiatan 5 itu ada transaksi perusahaan Pororo membayar bensin, oli, gaji sopir sebesar 250.000. Jadi di sisi kas itu berkurang 250.000 dari yang awalnya 900.000 itu menjadi 650.000. Dari sisi modal Pororo juga berkurang sebanyak 250.000. Yang awalnya 1.400.000 itu menjadi 1.150.000. Jadi transaksinya itu harta yaitu berupa kas sebanyak 650.000 ditambah dengan harta berupa kendaraan yaitu 2.500.000 sama dengan kewajiban atau utang bank itu 2 juta dan ditambah dengan modal Pororo yaitu 1.150.000. Pada kegiatan 6 seperti kita lihat, perusahaan Pororo mengangsur pengembalian kredit sebesar 200.000 rupiah. Jadi dari sisi kas yang tadinya tersisa 650.000 berkurang lagi sebanyak 200.000 rupiah. Jadi sisanya 650.000 dikurangi 200.000 terus tersisa 450.000. Terus dari sisi kewajiban atau utang bank yang tadinya 2 juta itu dikurangi 200.000 lagi, jadi utang bank atau kewajiban itu tersisa 1.800.000. Jadi pencatatan transaksi ini dari harta berupa kas itu sebanyak 450.000, dari harta berupa kendaraan itu 2.500.000, dan dari kewajiban karena sudah berkurang tadi menjadi 1.800.000 dan modal Pororo 1.150.000. Pada kegiatan 7, perusahaan Pororo membagikan laba kepada pemilik, yaitu di sini Pororo ya, sebesar 100.000. Jadi dari sisi modal Pororo itu berkurang karena kegiatan 7 ini. Jadi tadi awalnya modal Pororo 1.150.000
dikurangi dengan pembagian laba dari perusahaan kurang 100.000, jadi sisanya Rp1.050.000. Terus dari kas, karena pembagian laba tersebut itu mengeluarkan uang, jadi tadi yang awalnya kas tersisa 450.000 dikurangi dengan 100.000 dari kegiatan 7 ini, jadi sekarang total dari kas tersisa Rp350.000. Jadi transaksi ini dicatat harta berupa kas yaitu Rp350.000 dan harta berupa kendaraan Rp2.500.000. Terus kewajiban berupa utang bank Rp1.800.000 dan modal pororo Rp1.050.000. Terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan di video ini, walaupun dari segi pengeditan aplikasi terkesan kurang sempurna. Jadi insya Allah kedepannya saya akan perbaiki lagi dan saya akan sesuaikan dengan jadwal saya. Dan jangan lupa selalu berlatih soal-soal yang saya berikan, tugas-tugas yang saya berikan, tolong dilatih supaya bisa mahir, karena kita tidak punya terlalu banyak waktu untuk mempelajari materi ini. Jadi kita kekurangan waktu yang seharusnya bisa lebih panjang kita dapatkan, tapi harus kita atur waktu untuk perkuliahan yang lain. Oke? Jadi pesan saya, jangan lupakan tugas perkuliahan. Yang boleh kalian lupakan adalah mantan. Sampai jumpa.